there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM. Salam hormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Salam hormat kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan salam hormat kepada dosen pengampu mata kuliah Usul Fiqh, yakni Ustadzah Umi Laila Maufiro MPDI. Perkenalkan, nama saya Nuril Jannah dan teman saya Miswati Ningsih. Di sini kami akan menjelaskan tentang mengenal usul fiqh. Nah, yang pertama di sini yaitu adalah pengertian. Nah, usul fiqh adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar dan metodologi dalam penetapan hukum-hukum Islam. Ia mencakup prinsip-prinsip dan aturan yang digunakan oleh para ahli fikih untuk menafsirkan dan mengimplementasikan hukum syariah dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, yaitu kesepakatan ulama, dan kias analogi. Nah, usul fiqh membantu dalam memahami cara-cara yang sah dalam penetapan hukum serta menyelesaikan permasalahan yang tidak secara langsung diatur oleh teks-teks syariah. Objek kajian usul fiqh meliputi dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengembangkan dan memahami hukum Islam. Ini mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu sumber hukum, mempelajari Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan ulama, dan kias analogi sebagai sumber hukum atau sumber hukum utama dalam Islam. Nah, yang kedua metodologi, yaitu penetapan hukum, memahami cara-cara atau metodologi yang digunakan dalam menetapkan hukum seperti ijtihad atau upaya penalaran, dan istishhan, yaitu sebagai preferensi hukum. Dan yang nomor 3 yaitu masalah hukum, mengkaji berbagai masalah hukum yang timbul dan bagaimana cara menyelesaikannya berdasarkan prinsip-prinsip usul fiqh. Yang keempat yaitu kaidah-kaidah umum, mempelajari kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip yang mendasari penerapan hukum Islam seperti prinsip keadilan dan kemaslahatan. Nah, selanjutnya yaitu usul fiqh berfungsi untuk memberikan landasan teoris yang kokoh dalam pengembangan hukum Islam serta mengarahkan para ahli fikih dalam menghasilkan keputusan hukum yang relevan dan tepat. Baik, di sini saya menjelaskan tentang kegunaan sejarah perkembangan usul fiqh. Memahami sejarah perkembangan usul fiqh sangat penting karena pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam. Dengan mengetahui usul-usul dan perkembangan suatu hukum, kita bisa memahami alasan di balik hukum tersebut, menghindari kesalahan dalam berijtihad. Memahami metode ijtihad para ulama terdahulu bisa membantu kita menghindari kesalahan dalam berijtihad. Menghargai perbedaan pendapat. Sejarah perkembangan usul fiqh menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dalam memahami hukum Islam itu wajar, telah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Pengembangan ilmu usul fiqh dengan mempelajari sejarah
kita bisa menemukan celah-celah yang belum terjawab dan mengembangkan ilmu usul fiqh lebih lanjut. Menerapkan hukum Islam secara konstekstual. Memahami sejarah perkembangan usul fikih membantu kita dalam menerapkan hukum Islam secara konstekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Singkatnya, mempelajari sejarah perkembangan usul fikih akan membuat kita menjadi lebih muslim yang lebih berilmu dan bijaksana dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.